Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Fajar Pradika. Aku berasal dari kelas Sistem Komputer 4A Indralaya dengan NIM 090112821260045. Ingin memaparkan tentang cyber etik atau etika cyber. Nah, cyber etik atau etika cyber adalah studi tentang etika sebagai cabang dari ilmu filsafat yang berkaitan dengan etika komputer dari pemakaian internet dan membahas mengenai perilaku pengguna dunia maya serta apa yang dilakukan mereka pada dunia cyber tersebut. Cyber etik atau etika cyber merujuk pada serangkaian prinsip dan nilai-nilai moral yang digunakan untuk mengatur perilaku dan interaksi manusia di dunia cyber atau dunia digital. Cyber etik juga meliputi berbagai aspek. Yang pertama, privacy, keamanan, hak cipta, kebebasan berekspresi, kejahatan cyber, dan bertanggung jawab sosial dalam penggunaan teknologi. Nah, itu tadi aspek yang meliputi cyber etik. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa individu dan organisasi bertindak secara bertanggung jawab dan etis dalam penggunaan teknologi digital dan internet. Dalam pengertian yang lebih luas, cyber etik juga mencakup pertimbangan etika dalam pembuatan penggunaan teknologi serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan begitu, cyber etik menjadi semakin penting dalam era digital yang semakin kompleks dan terus berkembang ini untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan positif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Contoh-contoh dari kurangnya etika cyber. Nah, banyak sekali contoh-contoh kurangnya etika dalam penggunaan internet. Yang pertama adanya kasus mengenai hate speech atau ujaran kebencian yang sering terjadi di laman-laman komentar di Instagram, YouTube, Twitter, dan platform-platform lainnya. Yang kedua ada cyberbullying, yaitu pembulian lewat internet yang terjadi pada media sosial akhir-akhir ini. Dan juga di platform yang sama, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada pencurian identitas. Pencurian identitas adalah seseorang yang mengambil informasi pribadi orang lain secara ilegal, seperti nomor kartu kredit, nomor bank, atau kata sandi, dan menggunakan informasi tersebut untuk mengakses akun atau melakukan transaksi keuangan tanpa izin. Yang keempat, ada pembajakan akun sosial media. Pembajakan akun sosial media ini di mana seseorang mengambil alih akun media sosial orang lain dan mengubah informasi dan menggunakannya atau mengirimkan pesan dan juga konten yang tidak pantas kepada teman-teman atau pengikut orang tersebut. Nah, kasus ini juga sering terjadi di dunia maya akhir-akhir ini. Yang selanjutnya ada penipuan online. Penipuan online ini juga marak terjadi pada zaman sekarang, zaman yang semakin maju. Seseorang meminta informasi pribadi atau uang dengan dalih palsu seperti iming-iming hadiah atau undian dan kemudian menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi mereka. Berikut merupakan contoh kejadian dari kurangnya etika cyber di antara kita semua. Pembahasan tentang hal-hal etika menjadi topik penting karena perilaku pengguna dunia cyber dunia maya akan dapat mempengaruhi tiap individu, orang lain, dan masyarakat pada umumnya. Dasar filosofi etika cyber menurut Heri Gunarto yang dituangkan dalam hukum teknologi informasi dan cyber dapat berdasarkan pada 3 nilai. Dasar kemanusiaan secara umum dan universal yang meliputi hak solitude, hak untuk tidak diganggu atau tidak diusik dalam kesendiriannya. Privacy, hak untuk tidak dimonitori atau dan diawasi secara berlebihan, dan hak intimasi untuk mempertahankan kenyamanan informasi individu yang terjaga kerahasiaannya. Selain itu, keamanan informasi, proteksi kekayaan, hak intelektual, hak cipta, dan penemuan yang berkaitan dengan penggandaan secara tidak sah dari film, lagu, perangkat lunak, buku, dokumen, dan artikel perlu dijaga. Beberapa tahun ini telah banyak
peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan cyber law dan cyber crime untuk memerangi dan minimalisasi dampak dari kejahatan semacam itu. Namun, pelaksana hukum UU ITE itu sendiri masih belum cukup tanpa adanya anjuran mengenai etika berinternet yang terpercaya. Untuk maksud itu, beberapa organisasi penyedia layanan konten digital telah menganjurkan dan mempromosikan dan menetapkan kebijakan-kebijakan tentang etika cyber belakangan ini. Beberapa dari etika komputer yang menekankan pada organisasi untuk memproses data dari pengguna, maka etika cyber membahas lebih luas dari itu, yaitu tentang pengguna, tentang organisasi pemilik data, tentang jaringan internet, dan tentang pemerintah yang menegakkan UU dan hukum ITE. Selain penegakan dari sisi undang-undang, kita masih memerlukan saran-saran dari kampanye tentang etika yang baik dalam berinternet untuk menjaga agar dunia maya dan aman, damai, dan dalam keadaan yang penuh keharmonisan. Nah, untuk UU ITE sendiri penerapannya sekarang masih agak sedikit rancu dalam undang-undang, dan semoga undang-undangnya lebih bisa diluruskan dengan saran-saran kampanye dari etika untuk berinternet. Nah, kita mempunyai contoh kasus nih dari cyberbullying, di mana kasus Asma Dewi. Asma Dewi ini ditangkap polisi pada 11 September 2017 diduga karena mengunggah konten berbau ujaran kebencian dan diskriminasi SARA di akun Facebooknya. Mulanya Polri menyebut ada aliran uang dari kelompok Sarasen sebesar 75 juta. Namun hal tersebut tidak disebutkan bahwa dakwaan dibacakan secara jaksa penuntut umum dalam persidangan. Nah, Dewi didakwa dengan sengaja menumbuhkan rasa kebencian dengan orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis melalui tulisan atau gambar untuk diletakkan, ditempelkan, atau disebarluaskan secara umum yang dapat dilihat dan dibaca orang lain. Nah, kasus Dewi ini juga dengan sengaja Dewi menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia. Dewi menjelaskan bahwa konten yang diunggahnya di Facebook itu hanya candaan, bahkan ujaran kebencian. Ia juga menganggap kata-katanya merupakan bentuk kekecewaan kepada pemerintah yang dinilai tidak memberikan solusi atas permasalahan negara. Nah, dalam pemeriksaannya, Dewi adalah bendahara Sarasen dan tidak ada tuduhan telah melakukan transfer selama ini. Dewi dituduh menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA. Nah, dari tuduhan tersebut tidak benar karena status Facebook Asma Dewi yang tidak menghina suku, agama, dan etnis atau golongan apapun. Nah, dari kasus ini sangat nampak bahwa UU ITE sangatlah karet dan tidak ada kejelasannya gitu. Kemudian dari semua cyber etik atau cyber itu memiliki dampaknya masing-masing. Nah, dampak cyber etik atau cyberbullying atau kita dikenal dengan cyberbullying adalah perilaku menyakiti orang lain yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali dengan metode komunikasi online seperti mengirim teks atau media sosial untuk mengancam atau mempermalukan atau melecehkan atau merendahkan seseorang. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang sering terjadi dalam etika cyber. Cyberbullying dapat memberikan dampak buruk bagi orang lain yang mengalaminya. Nah, berikut adalah 10 dampak yang dapat terjadi apabila adanya cyberbullying. Yang pertama, ada pelecehan online. Ini merupakan bentuk cyberbullying yang paling berbahaya. Pesan-pesan tersebut umumnya berisi kata-kata kasar atau mengancam, dan ini mempengaruhi kepercayaan diri serta membuat rasa takut. Pesan yang dikirim terus-menerus membuktikan bahwa tidak adanya jeda bagi perilaku cyberbullying. Para pelaku melakukan upaya ekstrim untuk menimbulkan rasa sakit dan target bully. Yang kedua, frapping. Frapping adalah pelanggaran serius di mana seseorang mendapatkan akses ke dunia media sosial orang lain dan menyambar sebagai upaya untuk merusak reputasi mereka. Yang ketiga adalah mengasingkan atau outing. Yang dimaksud dengan kata mengasingkan di sini ialah
suatu kelompok dengan sengaja memilih dan meninggalkan seseorang dari grup online seperti grup chat. Kelompok itu kemudian meninggalkan komentar jahat kepada orang yang mereka pilih. Yang keempat ada dissing. Dissing adalah ketika orang berbagi untuk mengubah informasi kejam tentang seseorang secara online untuk merusak reputasi atau persahabatan mereka dengan orang lain. Yang kelima ada cyberstalking. Cyberstalking, bentuk cyberbullying ini dapat berubah menjadi langsung terhadap keamanan dan kesejahteraan seseorang. Yang keenam ada profil palsu. Profil palsu dibuat agar seseorang dapat menyembunyikan identitas asli mereka dengan tujuan cyberbullying. Yang ketujuh ada trolling. Trolling adalah ketika seseorang melakukan bullying, berusaha untuk membuat orang lain kesal dengan mengunggah atau berkomentar yang tanda kutip memancing secara online. Yang kedelapan ada flaming. Flaming adalah jasa intimidasi online secara langsung yang mengirimkan penghinaan kata-kata kotor kepada target mereka. Yang kesembilan ada doxing. Doxing berasal dari kata dokumen yang terjadi ketika pelaku cyberbully melecehkan dan mengancam korban secara online untuk membalas dendam dengan mengancam akan menyebarluaskan privasi korban. 10. Mendukung seseorang untuk melukai diri sendiri. Beberapa perilaku cyberbullies mengancam untuk melukai korban mereka atau meyakinkan mereka untuk melukai diri mereka sendiri. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat dipahami bahwa perilaku cyberbullying merupakan perilaku yang dampaknya besar dan mematikan. Cyberbullying memang tak masalah yang tidak mudah dipecahkan. Akan tetapi, kesadaran dan pengetahuan merupakan langkah pertama untuk menjaga tetap aman saat online. Nah, berikut adalah kesimpulan mengenai cyber ethic yang saya rangkum menjadi 7 poin. Yang pertama, kesadaran akan digital harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun formal. 2. Penggunaan teknologi digital harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan menghormati privasi orang lain. Yang ketiga, pentingnya menghindari cyberbullying, hate speech, dan tindakan lain yang dapat merugikan orang lain di dunia maya. Yang keempat, pemahaman tentang hak cipta dan kekayaan intelektual harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi digital, terutama dalam hal berbagi konten online. Yang kelima, pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan menghindari penipuan secara tindakan kriminal di dunia maya. Yang keenam, penggunaan sosial media diperlukan keterampilan dan dalam memilih informasi yang benar dan menghindari penyebaran informasi yang tidak jelas atau hoax. Yang ketujuh, yang terakhir, pemahaman tentang etika dalam penggunaan teknologi digital juga juga sangat penting bagi para profesional di bidang teknologi seperti pengembang perangkat lunak dan ahli keamanan cyber. Nah, dalam kesimpulan tersebut, penggunaan teknologi digital haruslah dilakukan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta menghormati hak privasi orang lain. Keterampilan dalam memilih informasi yang benar dan menghindari penyebaran informasi yang tidak jelas kebenarannya juga sangat penting. Semua itu perlu diperhatikan agar penggunaan teknologi digital dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, tanpa merugikan siapapun. Nah, itulah penjelasan saya tentang cyber ethic atau etika cyber. Saya akhiri. Mau lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.